Sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana doa itu. Baik, kalau kita berbicara tentang kehidupan doa, maka juga kita jumpai ternyata Katekismus Gereja Katolik berbicara juga pengertian doa, yaitu dari 2558. Ada satu pertanyaan, apa itu doa? Dan kemudian gereja memberikan kutipan dalam pengajaran di Katekismus 2558 ini. Bagiku doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Kutipan dari Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Jadi satu hal, doa ini sebenarnya suatu yang sangat sederhana. Ketika kita sudah mengingat Tuhan, memikirkan Tuhan, itu juga rupanya suatu doa. Jadi kita mengarahkan perhatian kita pada Tuhan, teringat di tengah segala kesibukan kita pada Tuhan, itu juga sudah merupakan doa. Jadi dalam hal ini kita lihat, pengertian sederhana tentang doa. Jadi mengenai jenis-jenis doa itu ada doa vokal, doa lisan. Jadi kita bisa ucapkan dengan kata-kata kita atau dengan pikiran kita. Seperti doa-doa yang sangat sederhana seperti Bapa Kami, Salam Maria, atau doa-doa yang ada dalam buku doa, puji syukur, dan sebagainya ya, litani-litani, atau juga rosario bisa juga vokal, tapi juga bisa suatu meditasi. Lalu jenis yang kedua ada meditasi atau doa renungan. Di sini juga bisa masuk juga seperti Lectio Divina ya. Ini antara meditasi dan juga doa batin. Lalu yang ketiga ada doa batin, yaitu dari Katekismus 2709. Apakah doa batin? Santa Teresa dari Yesus menjawab, menurut saya doa batin itu tidak lain dari satu pergaulan yang sangat ramah, di mana kita seringkali berbicara seorang diri dengan dia, tentang siapa kita tahu bahwa ia mencintai kita. Jadi kemudian definisi doa yang diberikan Santa Teresa Avila selama ini, seperti tadi dalam terjemahan, berbicara dengan seorang sahabat yang kita tahu dia mengasihi kita. Tetapi kemudian definisi yang diberikan oleh Santa Teresa Avila mengenai doa ini dalam buku riwayat hidupnya, kalau dilihat dalam bahasa Spanyol, maaf kalau ada kesalahan pronunciation dan sebagainya ya. Tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Ya, dari buku riwayat hidup bab 8 artikel kelima. Jadi kemudian kalau dilihat dari bahasa Spanyol ini, dari bahasa asli yang ditulis Santa Teresa Avila, karena baik Teresa Avila dan Yohanes Salib ini adalah orang-orang Spanyol ya, jadi memperlakukan persahabatan dengan sesering mungkin berada sendirian bersama dia yang kita tahu mencintai kita. Jadi ada satu tekanan ya, kata tratar tadi, memperlakukan, atau kemudian kalau kemudian saya lihat tadi di Google Translate tadi, ini adalah suatu hal yang kita usahakan. Kita berusaha, jadi ada suatu usaha dari pihak kita ya, usaha untuk terus berteman, untuk bersahabat dengan Tuhan. Jadi memperlakukan persahabatan dengan sesering mungkin. Jadi usaha yang perlu kita lakukan untuk berteman, bersahabat dengan Tuhan, di mana kita berada sendirian bersama Dia, yang kita tahu Dia mengasihi kita. Dikatakan dalam pengajaran dengan Pastor OCD ini, bahkan seandainya kita doa bersama pun, sebenarnya ini berlaku juga. Sebenarnya kita langsung berhadapan secara pribadi, sendirian dengan Tuhan. Jadi walaupun banyak orang hadir, tapi kemudian Tuhan karena tidak terbatas, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha hadir ini bisa hadir secara pribadi untuk kita masing-masing. Dalam doa, dalam ibadat bersama dengan
orang lain, juga dalam ekaristi, dalam kebersamaan dengan umat, atau mungkin juga dalam persekutuan doa. Sebenarnya yang perlu kita sadari ini, jadi yang ditekankan di sini perlunya sungguh-sungguh kesadaran untuk hadir di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita bicara tentang persahabatan, satu tekanan mengenai pengertian doa, persahabatan, memperlakukan, berusaha untuk menjalin persahabatan, pertemanan dengan Tuhan. Secara pribadi, kita mau dihadir di hadapannya sesering mungkin. Kita punya banyak sahabat. Tidak semua orang yang kita kenal, mungkin bisa kita salaman, kenalan, lalu tukar-menukar WA, tapi belum tentu bisa jadi sahabat. Untuk menjadi sahabat ini ada satu proses. Sering bertemu, sering berkontak, sering berbicara. Mungkin awalnya memang persahabatan yang dijalin lewat dunia sosial media ini ya, melalui WhatsApp dan semuanya. Tetapi lama-lama pasti dibutuhkan pertemuan secara langsung. Saya ingat juga, ya ada juga kenalan-kenalan yang dari Facebook, akhirnya bisa ketemu jodohnya. Ya contohnya seperti itu ya, ternyata ada, bisa terjadi ya di dunia sosial media zaman ini ya. Bahkan kemudian berbeda bangsa, berbeda negara, seperti itu bisa terjadi. Tapi kembali pada satu poin, persahabatan dengan Allah. Kita berusaha terus-menerus sesering mungkin menjalin persahabatan dengan Allah. Dan inilah pengertian sederhana tentang doa. Jadi bagaimana dinyatakan dalam pengajaran ini, dalam seluruh bab 8 dari buku riwayat hidup ini sebenarnya Santa Teresa Avila berbicara doa sebagai persahabatan. Dari sahabat yang setia datang semua yang baik. Seluruh dunia harus giat dalam persahabatan khusus dengan sahabat kita. Tuhan kita adalah sahabat yang sangat baik, yang mengerti dan memaafkan segala kejahatan kita. Betapa pentingnya bersahabat akrab dengan Kristus, walaupun ada banyak ketidaksempurnaan dalam orang-orang yang bergaul dengan Dia. Mereka harus percaya pada sahabat mereka. Tak seorang pun menerima Kristus sebagai sahabat tanpa diberi ganjaran. Jadi kita lihat bagaimana bab 8 dari buku riwayat hidup ini banyak berbicara tentang sahabat. Dan kemudian artinya berada sendirian. Saya katakan ini dalam hubungan dengan Tuhan, jangan memikirkan bahwa seolah-olah ini egois ya. Bukan itu maksudnya, tetapi ini menyatakan suatu yang sangat pribadi, sangat intim, di mana kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Dikatakan arti dari berada sendirian ini, ingin sendirian bersama Allah saja, tidak ingin ada orang lain sebab kehadiran orang lain dalam tanda kutip mengganggu. Tetapi mau menyatakan apa maksudnya di sini? Suatu yang sangat pribadi. Allah saja cukup. Semboyan Santa Teresa Avila, solo Dios basta. Allah saja cukup. Kalau kita doa, saya mau hadir di hadapan Tuhan. Ya, jadi sesering mungkin juga kita berusaha untuk hadir di hadapan Tuhan. Ini soal intensitas. Santa Teresa Avila menghendaki doa yang terus-menerus, doa yang tiada henti. Jadi saya tanya ke Romo sendiri bagaimana Romo OCD melakukan doa. Ya doa hening 1 jam pagi, 1 jam sore. Ya itu juga dilakukan juga para Karmel Eliana ya. Jadi para suster putri Karmel dan juga para frater Romo CSE juga melakukan hal itu. Sedangkan bagi kita awam ya, saya rasa kalau sungguh-sungguh merindukan persahabatan dengan Tuhan, ya paling tidak berusaha. Walaupun memang tidak mudah. 1 jam sehari bisa dibagi setengah jam pagi, setengah jam malam. Bisa diatur sesuai kerinduan dan kemauan kita masing-masing.